Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas, saat banyak pihak membicarakan jalur diplomasi, Netanyahu justru mengeluarkan pernyataan yang sangat keras. Ia tidak bicara soal mundur, tidak bicara soal jeda. Ia bicara soal menguasai Bint Jibel, memperluas zona keamanan, dan siap menghadapi segala skenario. Lalu kenapa ini penting? Karena ini menunjukkan bahwa bagi Israel, ancaman dari Hizbullah belum selesai. Dan justru sekarang, Israel tampaknya ingin memastikan ancaman itu ditekan sebelum menjadi lebih besar. Tapi di sini yang menarik. Kalau diplomasi sedang dibuka, kenapa tekanan militer justru ditingkatkan? Kalau tujuan akhirnya damai, kenapa langkah yang diambil malah memperluas operasi? Apakah ini tanda bahwa Israel tidak percaya pada hasil perundingan? Atau justru ini strategi untuk memperkuat posisi sebelum kesepakatan benar-benar terjadi? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Karena yang akan kita bahas kali ini bukan cuma soal serangan di Lebanon Selatan, tapi bagaimana satu pernyataan bisa menunjukkan arah strategi yang jauh lebih besar. Saat banyak pihak mulai bicara jalur diplomasi, arah yang diambil Binyamin Netanyahu justru bergerak ke sisi yang lebih keras. Pada 15 April 2026, ia mengatakan Israel terus menghantam Hizbullah, sedang mengatasi Bint Jabail, dan memerintahkan militer memperkuat zona keamanan di Lebanon Selatan. Di saat yang sama, ia juga menegaskan bahwa Israel terus menerima pembaharuan dari Amerika soal kontak dengan Iran. Dari satu pernyataan itu saja, terlihat bahwa Israel tidak sedang melihat front Lebanon sebagai urusan pinggiran. Bagi Israel, perbatasan utara masih dianggap jalur ancaman yang belum selesai. Supaya masuk akal, kita harus mundur satu hari lebih awal. Pada 14 April 2026, utusan Israel dan Lebanon bertemu langsung di Washington dalam pembicaraan langka yang dimediasi Amerika. Ini penting, karena kontak langsung seperti itu hampir tidak pernah terjadi dalam puluhan tahun. Dari sisi Lebanon, fokus utamanya adalah gencatan senjata dan meredakan kerusakan yang terus membesar. Dari sisi Israel, garisnya berbeda. Israel menuntut tekanan lebih besar terhadap Hizbullah dan tidak mau menjadikan meja perundingan sebagai alasan untuk menghentikan operasi lebih dulu. Jadi sejak awal, arah kedua pihak memang tidak benar-benar sejalan. Lalu, pada 13 April 2026, gambaran di lapangan juga sudah memberi petunjuk kemana arah Israel bergerak. Reuters dan AP melaporkan bahwa pasukan Israel menekan Bint Jabail, kota penting di Lebanon Selatan, yang selama ini dikenal sebagai salah satu basis utama Hizbullah dekat perbatasan. Seorang pejabat militer Israel bahkan mengatakan penguasaan operasional penuh atas kota itu tinggal menunggu waktu. Artinya, ketika Netanyahu menyebut nama Bint Jabail pada 15 April 2026, itu bukan ucapan lepas. Ia sedang menunjuk titik yang memang sudah dipersiapkan menjadi sasaran tekanan utama. Kenapa Bint Jabail begitu sensitif? Karena kota ini bukan hanya soal geografi. Letaknya dekat garis batas, punya nilai simbolik bagi Hizbullah, dan selama bertahun-tahun dikenal sebagai area yang sulit disentuh tanpa perlawanan keras. Kalau Israel merasa perlu mendorong lebih jauh di sana, itu berarti yang dikejar bukan cuma serangan balasan sesaat. Israel tampaknya sedang mencoba mengubah peta ancaman di area paling dekat dengan wilayah utaranya. Disinilah kalimat soal zona keamanan menjadi penting. Pada 15 April 2026, Netanyahu tidak bicara tentang operasi singkat lalu selesai. Ia bicara tentang memperkuat jarak antara pasukan Hizbullah dan wilayah Israel. Dalam logika militer Israel, buffer zone berarti ancaman roket, penyusupan, dan serangan mendadak ingin dijauhkan secara fisik dari garis perbatasan. Jadi yang sedang dibangun bukan hanya tekanan taktis, tetapi ruang aman versi Israel di sisi utara. Karena itu, benturan antara diplomasi dan operasi militer di momen ini bukan sesuatu yang aneh. Justru inilah pola yang sedang terlihat. Israel masuk ke pembicaraan, tetapi sambil terus membentuk kenyataan di lapangan. Bukan menunggu hasil perundingan dulu, melainkan mencoba menentukan posisi tawar lebih dulu lewat tekanan militer yang terukur dan terus maju. Yang membuat pernyataan itu terasa berat, waktunya muncul tepat saat dunia berharap ada jeda. Jadi pesan yang keluar bukan bahasa pelunakan, melainkan bahasa penekanan. Israel ingin menunjukkan bahwa diplomasi boleh berjalan, tetapi ritme operasi di Lebanon Selatan ditentukan oleh kebutuhan keamanannya sendiri. Dan itu membuat front Lebanon tetap aktif di tengah diplomasi.
Untuk memahami arah kebijakan Israel pada pertengahan April 2026, kita harus melihat bagaimana 3 kata kunci dalam pernyataan Netanyahu saling terhubung. Bin Jibail, zona keamanan, dan Iran. Pada 15 April 2026, ketiganya disebut dalam satu rangkaian, dan itu bukan kebetulan. Ini menggambarkan cara Israel membaca ancaman sebagai satu kesatuan, bukan potongan terpisah. Bin Jibail menjadi titik awal karena posisinya sangat dekat dengan garis perbatasan. Dalam beberapa hari sebelum 15 April 2026, militer Israel sudah mendorong operasi ke wilayah itu dan mengklaim kemajuan signifikan. Bagi Israel, kota ini bukan sekedar target taktis. Ini adalah pintu masuk untuk menjauhkan tekanan langsung dari wilayah utara Israel yang selama ini menjadi sasaran roket Hizbullah. Jadi ketika operasi difokuskan ke sana, yang diincar bukan hanya kelompok bersenjata, tetapi juga ruang gerak mereka di area paling sensitif. Lalu muncul istilah zona keamanan. Pada hari yang sama, Netanyahu menegaskan bahwa militer diperintahkan memperkuat dan memperluas zona tersebut. Dalam praktiknya, ini berarti Israel ingin menciptakan jarak fisik yang lebih lebar antara pasukan Hizbullah dan wilayahnya sendiri. Konsep ini pernah digunakan Israel di masa lalu di Lebanon Selatan, dan sekarang kembali diangkat dalam konteks ancaman yang dianggap belum selesai. Dari sudut pandang Israel, selama Hizbullah masih bisa mendekat dan meluncurkan serangan lintas batas, maka garis pertahanan dianggap belum cukup aman. Yang menarik, pendekatan ini tidak berhenti pada level lokal. Pada 15 April 2026, Netanyahu juga menyebut bahwa Amerika terus memberi pembaharuan kepada Israel terkait kontak dengan Iran. Ini mengubah cara kita melihat konflik di Lebanon Selatan, karena bagi Israel, Hizbullah tidak berdiri sendiri. Kelompok ini selama bertahun-tahun dikenal memiliki hubungan erat dengan Iran, baik dalam hal dukungan militer, pelatihan, maupun logistik. Artinya, tekanan terhadap Hizbullah juga dilihat sebagai bagian dari upaya menahan pengaruh Iran di kawasan. Di titik ini, pola yang muncul menjadi lebih jelas. Israel tidak hanya melihat roket yang ditembakkan dari Lebanon Selatan. Israel melihat jaringan yang lebih luas di belakangnya. Karena itu, langkah di Bin Jibail dan penguatan zona keamanan tidak berdiri sendiri. Keduanya menjadi bagian dari upaya mengendalikan ancaman yang dianggap terhubung ke level regional. Sementara itu, dinamika di meja diplomasi pada 14 April 2026 tetap berjalan, tetapi dengan ritme yang berbeda. Lebanon datang dengan kepentingan meredakan konflik dan mengurangi tekanan terhadap wilayahnya. Israel datang dengan pendekatan yang lebih berhati-hati. Bagi Israel, jaminan keamanan tidak cukup jika hanya berbasis komitmen politik. Harus ada perubahan nyata di lapangan yang bisa dilihat dan diukur. Karena itu, operasi militer tetap berjalan bersamaan dengan pembicaraan. Israel tidak menghentikan tekanan sambil menunggu hasil perundingan. Justru tekanan itu dipertahankan untuk memastikan jika ada kesepakatan di masa depan, kondisi di lapangan sudah berubah sesuai dengan kepentingan keamanannya. Cara membaca seperti ini membuat pernyataan Netanyahu pada 15 April 2026 terlihat sebagai peta strategi daripada sekedar retorika. Setiap elemen yang disebut saling menguatkan. Dari kota yang ditekan, wilayah yang ingin diamankan, hingga aktor regional yang terus dipantau. Dan dari sini, arah berikutnya mulai terlihat semakin jelas. Kalau ditarik lebih dalam, langkah yang diambil Israel pada pertengahan April 2026 menunjukkan pola yang sering muncul dalam konflik modern. Bukan menunggu hasil diplomasi, tetapi membentuk kondisi di lapangan terlebih dahulu. Pada 13 April 2026, tekanan militer ke Bin Jibail sudah berjalan dan disebut mendekati kendali operasional. Lalu pada 14 April 2026, pembicaraan langsung dengan Lebanon berlangsung di Washington. Sehari setelahnya, 15 April 2026, Netanyahu menegaskan bahwa operasi tetap berlanjut dan zona keamanan akan diperluas. Urutan ini menunjukkan bahwa diplomasi dan operasi militer tidak berjalan saling menggantikan, tetapi berjalan bersamaan dengan peran yang berbeda. Dalam banyak konflik, pihak yang memiliki keunggulan militer cenderung ingin masuk ke meja perundingan dengan posisi yang lebih kuat, bukan hanya kuat secara politik, tetapi juga secara geografis dan taktis. Dengan mendorong Hizbullah menjauh dari perbatasan, Israel berusaha menciptakan realitas baru,
yang nantinya sulit dibalik melalui negosiasi. Jika garis depan sudah bergeser, maka titik awal perundingan juga ikut berubah. Hal ini menjelaskan kenapa pada 15 April 2026, Netanyahu menekankan kesiapan menghadapi berbagai skenario. Pernyataan itu memberi sinyal bahwa Israel tidak ingin terikat pada satu jalur saja. Jika diplomasi menghasilkan kesepakatan, Israel ingin masuk dengan kondisi yang sudah lebih aman. Jika diplomasi gagal, maka operasi militer sudah berada dalam posisi yang lebih menguntungkan untuk dilanjutkan. Pendekatan ini juga berkaitan dengan cara Israel melihat ancaman jangka panjang. Selama beberapa tahun terakhir, Hizbullah terus mengembangkan kemampuan roket dan taktik perbatasan. Dari sudut pandang Israel, ancaman itu tidak hanya soal jumlah senjata, tetapi soal jarak dan kesiapan. Semakin dekat posisi Hizbullah ke perbatasan, semakin kecil waktu reaksi bagi Israel jika terjadi serangan mendadak. Karena itu, memperluas zona keamanan bukan hanya soal pertahanan pasif, tetapi usaha memperpanjang waktu respon jika situasi memburuk. Selain itu, penyebutan Iran pada 15 April 2026 memperjelas bahwa Israel tidak memisahkan konflik ini dari konteks regional. Dengan adanya komunikasi antara Amerika dan Iran yang terus dipantau, Israel ingin memastikan bahwa setiap perkembangan di level diplomatik tidak melemahkan posisi militernya di lapangan. Jadi langkah di Lebanon Selatan juga berfungsi sebagai bentuk tekanan tidak langsung dalam dinamika yang lebih luas. Sementara itu, Lebanon berada dalam posisi yang lebih kompleks. Di satu sisi, pemerintahnya ingin meredakan konflik dan menghindari kerusakan lebih besar. Di sisi lain, pengaruh Hizbullah di dalam negeri membuat langkah cepat menjadi tidak mudah. Ini membuat jalur diplomasi berjalan lebih lambat dibandingkan dinamika di lapangan yang berubah setiap hari. Karena itu, yang terlihat pada pertengahan April 2026 bukanlah tanda konflik meredah, justru terlihat bagaimana dua jalur berjalan dengan kecepatan berbeda. Diplomasi bergerak hati-hati, sementara operasi militer bergerak lebih cepat untuk mengubah posisi. Dari rangkaian ini, terlihat jelas bahwa Israel sedang berusaha memastikan satu hal, bukan hanya bertahan dari ancaman, tetapi mendorong ancaman itu menjauh sejauh mungkin sebelum ada kesepakatan yang benar-benar mengikat. Di tengah pembicaraan damai yang mulai dibuka, arah yang diambil di lapangan justru menunjukkan cerita yang berbeda. Tekanan militer terus bergerak, wilayah strategis mulai diperebutkan, dan batas keamanan perlahan digeser. Ini memperlihatkan bahwa dalam konflik seperti ini, hasil akhir tidak hanya ditentukan di meja perundingan, tetapi juga oleh siapa yang lebih dulu membentuk kenyataan di lapangan. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya.